Cerita diawali dengan pria bernama Herman, keluarga bangsawan yang sedang membersihkan bingkai foto mendiang istrinya. Herman adalah pria kaya raya dengan kehidupan mewah bak sultan. Herman memiliki 3 orang anak, yaitu Javi, Barbie, dan Charlie. Istri Herman meninggal beberapa tahun yang lalu karena masalah kesehatan. Sejak saat itu anggota keluarga mengandalkan uang dari dana perwaliannya. Herman membiarkan anak-anaknya menghabiskan uang dengan bebas, serta memenuhi keinginan mereka untuk keluar dari trauma karena kehilangan ibunya. Namun sebenarnya ia mulai khawatir, ia ingin anak-anaknya mengambil alih bisnisnya. Barbie adalah putri pertama Herman yang menjalin hubungan dengan Peter, seorang pria parubaya yang 20 tahun lebih tua darinya. Sebenarnya Peter ingin menikahi Barbie hanya demi harta kekayaannya karena ia memiliki hutang pajak yang sangat banyak. Di pagi hari untuk persiapan dekorasi pesta ulang tahunnya, Barbie mendekati pekerja bernama Luco, yaitu keponakan dari pembantu keluarga mereka, dan ia dulu tinggal di kamar pelayan. Barbie selalu menggoda serta mengganggu Luco saat ia masih remaja, sehingga Luco tidak menyukainya. Namun Luco harus mematuhi perintahnya karena Barbie adalah putri majikannya. Sementara Javi anak kedua, ia tidak terlalu berminat dalam mengambil alih bisnis ayahnya. Ketika ia tidak sedang berpesta dengan teman-temannya, Javi berpura-pura bekerja untuk perusahaan, namun ide-idenya seringkali tidak realistis, sehingga selalu dikritik oleh mitra bisnis ayahnya bernama Karim. Dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri Javi, Herman memberi Javi tugas penting untuk tawaran proyek berikutnya. Ia juga akan mendapatkan imbalan yang sangat menarik jika ia berhasil mengerjakan proyek tersebut, dan dengan enggan Javi pun setuju. Charlie, si bungsu yang masih berkuliah dengan gaya hidup hipster, seringkali membolos, menggoda gurunya, bahkan mendapatkan masalah karena perilaku buruknya. Seperti saudara lainnya, ia suka berpesta dan menghabiskan uang orang tuanya tanpa memperdulikan apapun. Keesokan harinya saat Herman sedang di kantor bersama Karim, ia menemukan tagihan pengeluaran dari anak-anaknya yang sangat boros bulan lalu. Karim yang kesal meminta Herman untuk mengambil keputusan serius agar memperingatkan anak-anaknya karena kebiasaan belanja mereka yang tak terkendali. Sementara Javi mengabaikan proyek yang ditugaskan padanya, ia malah mengajak teman-temannya pergi ke Miami. Sebelum berangkat, Javi menyerahkan file proyek kepada salah satu karyawan ayahnya, lalu memintanya untuk mengurus hal tersebut. Di malam hari semua orang tiba untuk merayakan ulang tahun Barbie. Ketika ia menyambut dan melayani para tamu, Barbie melihat Luco di sana. Ia mendekati Luco dan memintanya untuk membantu membersihkan noda di gaunnya. Dengan ragu Luco membersihkannya, kemudian ia mengatakan bahwa Barbie tidak berubah sedikit pun dari dulu. Tak lama kemudian Herman muncul dan mulai berbicara tentang putrinya pada Luco. Peter yang memperhatikan mereka mengobrol segera menyela percakapan mereka. Lalu Herman membawa Barbie dan Peter ke sebuah ruangan. Di sana Peter meminta izin pada Herman untuk menikahi Barbie. Herman bertanya bagaimana Peter akan menafkahi putrinya serta kebutuhannya. Peter menyebutkan bahwa ia sedikit bermasalah karena bisnis restorannya ditutup 9 bulan lalu dan sedang mencari investor untuk memulai bisnis kembali. Dengan enteng Barbie menyela, ia meyakinkan ayahnya mereka akan menggunakan dana perwakilan sang ibu sampai Peter menemukan investor baru. Mendengar itu Herman menjadi marah, ia mendesak Barbie untuk menjauhi Peter, yang pun menambahkan jika Peter terlalu tua untuknya. Meskipun begitu Barbie tetap teguh pada pendiriannya, ia kemudian berjalan keluar lalu mengumumkan pertunangannya bersama Peter tanpa memikirkan kekhawatiran ayahnya. Keesokan paginya Herman yang sudah bermasalah dengan pilihan putrinya dibuat lebih frustasi ketika mengetahui bahwa Javi melewatkan pertemuan penting bersama klien yang telah ditugaskan. Tak lama kemudian ia menerima telepon dari kampus Charlie yang memberitahu bahwa Charlie telah dikeluarkan karena terlibat dalam hubungan romantis dengan seorang guru. Kewalahan dengan situasi yang terjadi, Herman tiba-tiba mengalami kesulitan bernafas dan dilarikan ke rumah sakit. Ia mencoba untuk membuat anak-anaknya merasa bertanggung jawab atas kelakuan mereka. Herman pun berpura-pura menderita serangan jantung ketika mereka datang mengunjunginya di sana. Tetapi kekecewaannya memuncak saat anak-anaknya malah berdebat tentang sebuah film dan tidak memperdulikan sedikit pun kesehatan ayahnya.
Akhirnya Herman bertekad akan memberi mereka pelajaran, di mana Herman menyusun rencana bersama Karim untuk memasukkan kebangkrutan perusahaan, lalu mengirim anak-anaknya tinggal di rumah ayahnya yang terbengkalai. Keesokan harinya Barbie makan siang di sebuah restoran bersama seorang teman, sementara Javi berpesta dengan teman-temannya seperti biasa dan cari menghadiri kelas meditasi. Saat Barbie akan membayar tagihan makan menggunakan kartunya, kartu tersebut ditolak hingga membuatnya bingung karena hal ini tidak pernah terjadi padanya. Kemudian Javi dan Charlie menerima telepon yang meminta mereka untuk segera pulang karena keadaan darurat. Tidak membuang waktu, mereka semua berkumpul di rumah. Mereka mulai menyadari bahwa ponsel mereka terputus dan banyak orang telah berkumpul menuntut uang dari mereka. Herman pun muncul, ia membawa mereka untuk melarikan diri dengan melompati dinding pagar. Kemudian mereka masuk ke dalam sebuah mobil, lalu pergi dari tempat itu. Setelah mereka berada pada jarak yang aman, Herman mengungkapkan bahwa dirinya telah ditipu oleh Karim yang telah melarikan diri dengan semua uang perusahaan. Maka sekarang ia mengalami krisis finansial dan diincar oleh polisi karena penipuan. Herman menambahkan karena mereka bertiga juga pemegang saham dari perusahaan, maka mereka juga dicari polisi, sehingga mereka harus memutuskan kontak dengan kerabat, teman, dan hidup dalam persembunyian. Akhirnya mereka memahami situasi buruk yang terjadi. Mereka kemudian menuju rumah lama Herman yang tidak terdaftar sebagai aset perusahaan, serta tidak dapat dilacak oleh polisi. Akhirnya mereka tiba di rumah dan menemukan rumah tersebut dalam kondisi yang sangat buruk, di mana atapnya rusak dan furnitur usang. Mereka yang terbiasa tinggal di hotel mewah benar-benar takut dengan kondisi rumah tersebut. Lalu mereka makan malam dengan makanan jalanan berkualitas rendah sambil mendiskusikan keuangan mereka. Barbie bertanya bagaimana caranya menghasilkan uang. Herman menjawab mereka harus bekerja, dan hal tersebut adalah pengalaman pertama kali dalam hidup mereka. Keesokan paginya terlihat mereka tidur di lantai, lalu Herman membangunkan mereka. Barbie mencoba untuk mandi tetapi ia terkejut karena keran mengeluarkan air kotor. Barbie kemudian menggunakan hand sanitizer untuk membersihkan dirinya. Sementara itu Javi menemui teman-temannya untuk meminjam uang. Ia berjanji akan membayarnya setelah aset mereka dapat diakses kembali. Sayangnya teman-teman yang dulu menikmati pesta mewah serta fasilitas perusahaan menolak untuk membantunya. Ia menambahkan bahwa mereka selama ini menemani Javi hanya untuk berpesta serta menikmati waktu nyaman mereka saja. Kemudian Barbie menelpon Peter yang memberitahu bahwa pernikahan mereka harus ditunda. Mendengar hal itu Peter menjadi kesal. Ia bahkan menutup teleponnya ketika Barbie meminta bantuan keuangan. Selanjutnya Charlie berinisiatif untuk mencari pekerjaan atas permintaan ayahnya. Dengan mudah Charlie mendapatkan pekerjaan dan ia pun mulai bekerja. Namun atasannya yang semula berniat memberikan posisi Charlie untuk keponakannya, memperlakukan Charlie dengan kasar dan mengancam akan memecatnya jika ia tertangkap melakukan penipuan. Di malam hari semua orang berkumpul, masing-masing dari mereka berkontribusi uang yang mereka dapat. Barbie berhasil mendapatkan uang paling banyak. Tapi ternyata ia telah menjual jam tangan Javi untuk mendapatkan uang. Tak lama kemudian pembantu mereka Maggie serta Luco tiba di rumah untuk menawarkan bantuan. Luco juga membawa pakaian ganti. Luco mengambil kesempatan membalas Barbie atas perilaku masa lalunya. Atas permintaan bibinya, Luco memberikan Barbie pekerjaan sebagai pelayan restoran di tempat Javi bekerja. Saat Javi bertanya kepada Luco apakah ada pekerjaan baginya, Javi pun ditawari pekerjaan sebagai supir angkutan. Pada hari pertama Javi bekerja semuanya berjalan lancar sampai seorang sopir bus lain memotong antrean lalu mengolok-oloknya di pom bensin. Sementara Luco membawa Barbie ke restoran di mana ia akan bekerja. Namun Barbie merasa sangat jijik ketika ia menyaksikan seorang chef meludah pada makanan pembeli. Setelah Luco berbicara dengan bosnya untuk mengkonfirmasi penempatan Barbie kemudian harus memakai seragam di ruang ganti yang digunakan bersama-sama. Tentunya Barbie menolak hal tersebut, namun Luco menjawab bahwa keadaan yang ia alami sekarang cocok dengan kepribadiannya yang sangat menyebalkan. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan baru mereka. Mereka memasak serta membersihkan semuanya sendiri. Meskipun awalnya mereka menghadapi tantangan,
namun mereka dengan cepat menjadi terbiasa dengan tanggung jawab mereka. Sementara persaingan Javi dengan sopir bis berlanjut selama berminggu-minggu. Suatu hari ketika ia mencoba balapan dengan supir bis untuk mendapatkan tempat parkir, si sopir menipu Javi hingga Javi ditilang oleh polisi lalu lintas. Barbie di sisi lain berjuang sebagai pelayan dan sering bertindak kasar terhadap pelanggan yang sulit hingga menyebabkan mereka pergi tanpa membayar makanan. Namun Barbie akhirnya belajar menggunakan pesonanya untuk merayu pelanggan demi mendapatkan uang tips. Suatu hari Charlie membuat kesalahan di pekerjaannya, lalu bosnya memanggil Charlie ke kantornya. Si bos mengancam akan memecatnya dari pekerjaan, tetapi ketika Charlie mulai memohon, si bos mengatakan akan melupakan kesalahan tersebut jika Charlie mau melayaninya. Di pagi hari Herman menangkap Barbie di kamar mandi. Ia mencoba untuk muntah demi mempertahankan berat badannya. Herman begitu terkejut menemukan bahwa ternyata Barbie mengalami bulimia atau memuntahkan makanan sejak masa kuliahnya dan telah didiagnosa bertahun-tahun. Tetapi Barbie malah tertawa. Ia mengatakan jika Herman tidak pernah punya waktu untuk anak-anaknya. Pernyataan Barbie membuat Herman sadar atas ketidakhadirannya dalam kehidupan anak-anaknya. Di tempat lain, Peter membahas batas waktu untuk melunasi hutangnya pada temannya. Ia juga mengetahui tentang kebangkrutan Herman karena Karim membawa kabur uang perusahaan. Namun temannya meragukan hal itu karena sekarang Karim berada di sana dan sedang mengobrol. Ketika Peter melihat Karim, ia sangat terkejut. Ia pun memutuskan untuk memulai sebuah penyelidikan. Keesokan harinya, Luco menemani Barbie ke pasar, di mana mereka berbelanja kebutuhan makanan untuk restoran. Setelah itu mereka jajan berbagai makanan jalanan. Sementara Javi menemukan sopir bis saingannya dan ia mulai berkelahi. Namun akhirnya mereka menemukan kesamaan bahwa mereka tertarik pada buku-buku yang ditulis oleh penulis yang sama. Saat mereka mengobrol, mereka memiliki ambisi serupa untuk memulai bisnis mandiri dan menjadi sukses. Setelah bekerja keras selama beberapa minggu, mereka berhasil mengumpulkan cukup uang untuk merenovasi rumahnya. Lalu Javi mengatakan, mengapa sang ayah tidak menjual saja rumah tersebut? Herman menjawab bahwa rumah ini adalah memori terakhir dari ayahnya. Kemudian Herman berkomentar pada keterampilan mengeja Javi yang buruk, namun yang mengejutkan Javi ternyata memiliki disleksia dan telah menjalani terapi untuk hal itu tanpa Herman ketahui. Diliputi oleh rasa bersalah karena tidak memperhatikan anak-anaknya, Herman kehilangan kata-kata untuk mengungkapkannya. Hari berikutnya pemilik restoran mengadakan pesta untuk para karyawan. Barbie dan Luco berdansa bersama dan tiba-tiba mereka berciuman. Di malam hari Peter tiba di rumah Herman. Ia lalu mengkonfrontasi Herman yang mengaku mengetahui kebenaran di balik kebohongannya dan mengancam akan mengeksposnya pada anak-anaknya. Herman mencoba untuk bertindak berani. Ia menolak permintaan Peter, tetapi ia tak mampu karena ia takut anak-anaknya akan membencinya. Akhirnya Herman bertanya pada Peter apa yang ia inginkan. Saat itu Barbie kembali ke rumah dan sengaja mendengar percakapan mereka. Tanpa ragu Peter memberitahu mereka bahwa Karim telah mengembalikan semua dana ke akun bank mereka, di mana artinya mereka dapat kembali ke gaya hidup mewah lagi. Mereka semua begitu senang mendengar pernyataan Peter tersebut, dan mereka pun segera bergegas kembali ke tempat mereka berasal. Herman merasa dirinya diperas namun tidak bisa berbuat banyak karena belum bisa mengungkapkan kebenaran. Saat mereka bersiap untuk pergi, Barbie bertemu Luco di luar. Sebenarnya Barbie sudah merasa nyaman pada Luco, tetapi Barbie merasa memiliki kewajiban untuk tetap setia pada Peter karena ia percaya bahwa Peterlah yang membawa Karim kembali dan menyelamatkan kehidupan mereka. Dengan sedih, Barbie akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal pada Luco. Keesokan harinya, Herman mendatangi Karim di kantor untuk mencari solusi agar tetap menjaga rahasia dari anak-anaknya, tapi ia tetap bertekad untuk mencegah putrinya menikahi Peter. Sementara Barbie mulai berbelanja untuk pernikahannya, meskipun di dalam hatinya ia mulai merasa hampa. Barbie merasa berhutang budi kepada Peter hingga melakukan semua ini untuk Peter. Keesokan harinya Herman dan Karim bertemu dengan Peter serta seorang pengacara. Herman menawarkan uang meminta Peter agar pergi dari kehidupan putrinya, namun Peter tetap teguh dalam keputusannya untuk menikahi Barbie. Akhirnya Herman harus menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa suami Barbie akan memiliki akses tak terbatas pada dana perwalian mendiang istri Herman.
Mau tidak mau dengan terpaksa, Herman menandatangani kontrak itu. Seusai pertemuan, Herman menemui Maggie untuk meminta nasihat darinya. Setelah mengetahui tentang situasi yang Herman alami, Maggie mendorong Herman agar mengungkapkan kebenaran kepada anak-anaknya. Ia menjelaskan bahwa semakin lama Herman menyembunyikannya, maka semakin lama mereka akan memaafkannya. Herman mempercayai nasihatnya dan memutuskan untuk melakukan hal yang benar. Tanpa sepengetahuan Herman, Peter segera melamar Barbie. Ia mendesaknya untuk menandatangani surat nikah tanpa menunda-nunda. Merasa tak memiliki pilihan, Barbie mengikuti arahan Peter dan menemaninya ke balai kota. Sementara Herman menghubungi anak laki-lakinya dan meminta mereka untuk segera menemuinya. Namun ketika ia mencoba menelpon Barbie, Peter menerima panggilan tersebut dan mengungkapkan bahwa ia akan menikah dengan Barbie. Tanpa membuang waktu, Herman bersama Javi dan Carrie bergegas ke balai kota untuk menghentikan pernikahan Barbie. Untungnya mereka tiba tepat waktu dan berhasil mencegah Barbie untuk menandatangani surat pernikahan. Disinilah Herman akhirnya mengungkapkan kebenaran. Ia menyebutkan bahwa mereka tidak pernah bangkrut dan ia berbohong kepada anak-anaknya untuk mengajarkan mereka tentang nilai uang yang diperoleh dengan susah payah. Lebih jauh lagi, Herman mengungkapkan motif Peter bahwa ia telah memerasnya demi uang. Marah dengan ayah mereka karena berbohong, mereka pun pergi tanpa berbicara sepatah kata pun. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke rumah tua yang dulu dan menolak bantuan dari Herman. Mereka bertekad untuk membangun kehidupan mereka secara mandiri. Javi bersama dengan sesama sopir bis memulai bisnis cuci mobil dan sukses. Ketika teman-teman lamanya mencoba berdamai, tanpa berpikir panjang ia tidak menghiraukan mereka. Demikian pula dengan Charlie yang menemukan pacar seusianya dan menikmati hubungan yang bahagia. Barbie juga bersatu kembali dengan Luco dan berkencan dengannya. Hari ini adalah ulang tahun Barbie. Keluarga berkumpul di rumah tua yang sudah direnovasi untuk merayakannya. Kemudian seseorang mengetuk pintu dan ketika Barbie membuka, ia melihat ayahnya berdiri di luar. Awalnya ia mengucapkan selamat ulang tahun dan bersiap untuk pergi, namun anak-anaknya mengundang Herman masuk ke dalam rumah. Mereka akhirnya bersatu kembali serta menikmati pesta ulang tahun bersama. Dan film pun udahan.